Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ana imama wa li jami'il muslimina wal muslimati ikhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan lagi kita dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan di dalam ibadah, diberikan keluasan waktu untuk menggunakannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apapun yang Allah berikan kepada kita, ini adalah modal kita untuk bisa beribadah. Jadi kita bisa beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah sudah berikan. Jangan pernah menunggu apa yang belum Allah berikan. Jadi ibadah itu jangan nunggu yang belum diberikan Allah. Contoh orang mau sedekah angke nungguan beunghar, teu beunghar-beunghar, teu sedekah jadina. Angke saya mah dek ngaji lamun waktu luang pek teh sibuk sampai maot. Angke orang mah edek salat ka masjid teh lamun geus kolot, teu nyampe kolot ternyata. Loba ya, banyak kita menanti-nanti. Ya. Engke saya mah salat teh lamun geus jadi direktur, lain jadi direktur malah dipecat ti pagaweana. Jadi loba nunggu anu ku Allah belum diberikan. Padahal modal ibadah itu tidak mesti menunggu apa yang tidak kita punya. Kalau kita ditakdirkan fakir oleh Allah, ada ibadah orang-orang fakir. Ketika kita ditakdirkan untuk menjadi orang kaya, ada ibadah orang kaya. Ketika kita ditakdirkan oleh orang yang jadi orang yang banyak waktunya, ada ibadahnya. Ditakdirkan menjadi orang yang sangat sibuk, ada ibadahnya. Jadi semuanya itu ya tidak usah menunggu apa yang belum Allah berikan. Begitu juga untuk kebahagiaan, ketenangan. Kadang-kadang kita nunggu bahagia itu syaratnya loba, ya makanya kitanya nggak bahagia. Kenapa? Karena nunggu yang belum Allah berikan. Oh saya mah bahagia teh lamun boga misalnya imah 2 terus jadi tumbuhan hiji gitu boga-boga, akhirnya teh tidak bahagia selama hidupnya, ya kan? Saya mah mun bahagia teh lamun boga mobil, pek teh boga-boga, kan teu bahagia seumur-umur. Ya. Padahal bahagia itu apa yang sudah Allah berikan gitu, ya. Allah yang berikan pada kita apa, itulah sumber kebahagiaan, ya.
Jadi dalam kata lain, sumber-sumber ketidaksyukuran kita itu adalah menunggu apa yang tidak Allah berikan. Nah, makanya alhamdulillah kita harus bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi harus kita syukuri terus-menerus apa yang Allah berikan. Jangan sampai kita fokus kepada apa yang belum Allah berikan, ya. Jadi kita fokus saja kepada apa yang sudah Allah berikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia tanpa syarat, ya. Jadi bahagia itu tanpa syarat. Tanpa syarat harus apa. Bahagia itu adalah detik ini ketika kita bersyukur kepada Allah, ya. Nah, salah satu bentuk syukur kita yang paling konkret di dalam hidup adalah sholat. Jadi sholat itu bentuk syukur kepada Allah. Maka semakin kita banyak sholat, itu tanda kita semakin banyak syukur, ya. Jadi kalau ingin membuktikan syukur, yaitu banyakin sholat, ya. Melebihi apa yang sudah diwajibkan. Jadi yang sunnah-sunnahnya itu udah syukurnya banyak. Kalau yang wajib mah belum syukur, itu mah sudah standar, ya. Sholat wajib itu udah standar. Manusia minimal bersyukur itu dengan 5 waktu minimal, itu sudah standar. Kalau udah di luar standar, udah tidak bersyukur kepada Allah. Nah, kita sebagai orang yang bersyukurnya lebih banyak, ya sholatnya lebih banyak, tambah rawatibnya. Ya, rawatib itu bisa 10, bisa 12 sehari semalam dalam 5 waktu. Atau alhamdulillah kita mah difasilitasi yang tidak sunnah muakkadah aja ada sholatnya, ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya gitu, ya. Itu tetap ada qobliyah asar gitu mah ada. Jadi lebih banyak sholatnya, ya. Ada sholat witir. Coba hitung-hitunglah seperti di dalam Ramadan, udah ke situ belum? Hitungannya minimal itu sholat rasa syukur itu. Jadi hitungannya tambahan 23 rakaat seperti Ramadan aja. Jadi standar sholat kita itu di Ramadan tuh, ya. 5 waktu plus rawatibnya minimal 10, ya. 10 rakaat, ya. Jadi yang qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, sama ba'diyah isya itu minimal 10. Atau jadi 12 karena ada 4 di duhur, ya, ada 4. Tambah lagi jadi 14, apa? Duhurnya 4. Sebelumnya 4, setelahnya 4, jadi 14. Tambah lagi asarnya 2, jadi 16. Atau asar itu boleh 4, menjadi 18. Tambah lagi qobliyah maghrib, jadi 20. Tambah lagi qobliyah isya, jadi 22. Tuh udah 22 sholat yang rawatib, artinya yang menempel di dalam sholat wajib. Udah 22 tuh, ya. Udah 22. Nah, itu kan udah standar. Itu udah standar di Ramadan. Di luar Ramadan kan udah nempel di ini. Nah, di luar itunya kita hitung ada 23, ya. Apa saja kan? Sholat duha misalnya. Sholat duha sebar rakaat, ya. Boleh nggak 20 rakaat? 20 tilu ya kalian. Duha bagi tilu. Awal duha sekarang yang syuruk itu awal duha itu 2 rakaat, kan ringan, ya. Jadi udah ada cukup 2 rakaat aja di syuruk itu. Nanti sekitar jam 8 atau jam 9 opat itu.
kemudian jam 11 genep atau opat deui gitu ya, karena itu beda-beda fungsi ya, beda-beda tujuan. Justru lamun hayang rezekina lancar mah jam 11 lain jam 8 ya. Jadi jam 11 itu ya kira-kira ya, maksudnya tuh menjelang duhur, tapi jangan benar-benar menjelang duhur setengah 12 gitu, justru bisa jadi waktu yang haram untuk sholat. Ulah menjelang banget ke duhur ya, nah, itu jam 11-an lah, lagi panas-panasnya tapi belum ke duhur ya gitu. Nah itu sholat duha deh 2 opat gitu. Kan lamun opat 8 kemudian tambah syuruk 2 10 tuh, tambah deh sholat naon, sholat tahajud misalnya, tahajud 8 ya atau 10, nah gitu. Nah usahakan itu standarnya kita ya, silahkan aja kita cek kolbu kita ketika Ramadan. Kalau sholatnya sempurna tarawih dengan tarawihnya, itu insya Allah hidup kita ibadah yang lain juga lebih enak gitu kan ya. Maka itu bisa jadi hitung-hitungan sholat gitu ya. Kalau belum ke sana, makanya bakalan ada yang merasa kurang. Kalau belum ya, kurang asa naon gitu sholatnya ngencan gitu ya. Apalagi yang ada kodok, sholat ya, saya lebih memilih pendapat yang mewajibkan kodok semampunya. Ada yang kalau misalnya sholat ketinggalan, pendapat ulama yang tobat aja biasa nggak usah sholat ada. Tapi lebih baik mending dikodok semampunya kita dari saat ini. Misalnya kita baru sholat itu umur 30 tahun dulu baheula, berarti tibalik sampai 30 tahun tara sholat, artinya berarti 15 tahun kurang lebih kita tuh sholat kan dulu baheula anak gitu keur budak karena ulin wae gawena. Jadi umur 15 tahun sampai 30 teh ulin wae sholat tara gitu ya. Itu dikodok semampunya hari ini, niatkan pada Allah, ya Allah saya akan qadha. Caranya yang paling mudah adalah sholat deui setiap waktu yang sama ya. Di duhur sholat duhur deui kena, setelah asar sholat asar deui, maghrib. Jadi nya 15 tahun sholat double. Lamun hayang lebih ringan lagi jadi 7 tahun nya 2 kali atuh sholatna, 2 kali qadona gitu ya. Duhur 2 kali deui jadi 3 kali sholat duhur nanti tah. Ketika orang disibukkan dengan sholat, maka insya Allah ya, maka hidupnya juga akan Allah urus dengan baik gitu kan. Kita jadi sebenarnya kita tuh mau diurus Allah atau mengurus sendiri coba gitu. Kalau mau dipilih kita mau ngurus diri atau ngurus yang diurus Allah gitu dalam hidup ya. Ibu-ibu mau ngurus diri atau diurus Allah? Hah? Tapi lo bener kan ngurus sorangan. Aku mau orang sana. Teu kumaha Allah. Lamun hayang diurus Allah nya serahkan ke Allah gitu. Ya. Entong loba kahayang. Pamenta mah bae ngan kahayang ulah loba. Menta mah bae. Kan beda kahayang jeung menta. Ari menta mah ukur syariah ibadah, ari kahayang mah lamun teu kacumponan sok sedih gitu, ngadat. Hayang namanya juga. Ari menta mah teu naon, menta ke Allah itu justru ibadah. Segala dipenta silahkan. Yang penting jangan maksiat mintanya. Tetapi hanya untuk ibadah ya. Hanya ibadah aja ke Allah mah. Sebagai apa? Sebagai bentuk kita ini butuh pada Allah. Jadi doa itu sebagai bentuk kita butuh sebagai hamba kepada Allah ya gitu, sebagai orang yang manja kepada Allah ya. Jadi Allah itu suka kalau kita banyak berdoa ya. Kan beda dengan manusia mah
Kalau kita makin loba menta pasti nyarekan. Menta we cenah hirup teh gitu. Lamun Allah mah terbalik, lamun teu menta kita itu dianggap dicap orang sombong karena seperti nggak butuh Allah gitu. Ya, itulah bedanya. Jadi ke Allah mah justru unggal poe, unggal detik, tiap waktu itu harus berdoa. Aika manusia mah ulah loba teuing menta teh. Ya, sekali dua kali meureun digugu, katilu kalina mah da ngadumel gitu. Ya, gitu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan lagi ke doa-doa di dalam salat ya. Kemarin teh sampai duduk di antara dua sujud ya. Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya. Selanjutnya setelah duduk di antara dua sujud, ya sujud lagi. Setelah sujud berarti setelah itu adalah tasyahud ya. Berarti tasyahud kita bahas ini. Tasyahud ada dibagi dua, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tasyahud awal secara hukum itu sunnah. Sunnahnya sunnah abad. Sunnah yang kalau ketinggalan tidak mesti diulang, tetapi dia sunnah lagi untuk sujud sahwi. Ya. Jadi sunnah abad itu ada dua yang kalau ketinggalan atau ditinggalkan sunnah sujud sahwi, yaitu kunut subuh sama tasyahud awal. Tapi tidak membatalkan dan tidak harus diulang. Ya, harus diulang tasyahudnya misalnya. Itu tasyahud awal, posisinya sunnah. Jadi kalau ditinggalkan misalnya itu tidak membatalkan sholatnya itu sendiri, ya. Tapi disunahkan setelahnya nanti sebelum salam ya itu sujud sahwi ya. Gitu. Itu sunnah abad. Kalau sunnah yang lain, sunnah hayat misalnya, sunnah mengangkat tangan ya, sunnah yang lainnya itu enggak disunahkan sujud sahwi kalaupun kelewat. Ya. Kalaupun kelewat sengaja ataupun tidak. Tapi kalau sunnah abad seperti tasyahud dan kunut subuh itu kalaupun sengaja itu sunnah. Mual kunut saya, mual tasyahud awal misalnya. Ya. Jadi mau lupa, mau kelewat, mau dilewat sengaja itu tetap sunnah sujud sahwi ya. Gitu. Misalnya maghrib mau pakai tasyahud awal gitu. Ya. Sah. Karena kalau wajib akan semakin ribet ketika kita masbuk. Coba aja ini indahnya kita memang ajaran tuh udah sempurna tuh bener. Coba kalau wajib ya. Itu sholat maghrib ketinggalan dina rakaat kedua misalnya, itu tasyahudna loba jadi nanti tasyahudna tilu gitu. Tilu tasyahud ya kan, ada harusnya ya cuma dua. Nah ini bukan tilu tasyahud, kan jadi ribet kalau wajib gitu. Bahkan ada yang ketinggalan tasyahud awal. Ya, tasyahud awal ketinggalan gitu. Di rakaat kahiji ada tasyahud, rakaat kedua ya tasyahud. Makanya begini, kalau kita masbuk itu jangan ada tasyahud akhir. Hati-hati. Jangan ada tasyahud akhir. Tasyahud awal walaupun kita di ujung, maksudnya di rakaat terakhir kita ikut masbuk. Kita harus baca tasyahud awal plus niat juga tasyahud awal ya. Cukup sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dah cukup gitu.
ya. Kalau kita jadi tasyahud akhir, ya itu yang wajib, udah batal tuh, harus salam gitu. Ya, jadi kalau kita masbuk, maka semua ininya, semua tasyahudnya itu tasyahud awal. Ya, gitu. Jangan tasyahud akhir, ya. Kayak gitu ininya, kaidah-kaidahnya tentang tasyahud dalam segi ininya ya, pelaksanaannya. Kemudian yang selanjutnya duduknya yang berbeda. Tasyahud awal itu duduknya adalah iftirashi yang kayak kemarin, yaitu duduk di telapak kaki kiri, kaki kanannya berdirikan, ya, jari-jarinya menghadap kiblat. Nah, itu harus dibiasakan. Kalau yang nggak punya kendala, biasakan seperti itu. Dilipat kaki belatkeun eta jari-jarina gitu. Ulah ditangtungkeun jeung etana jeung sukuna. Jadi tangtung we kieu teh jarina. Harusnya di gini ini. Biasakan. Kecuali memang anu jarina geus kaku tuh bisa ditekuk-tekuk gitu. Ya, tapi kalau yang masih bisa, usahakan itu lo kesempurnaan untuk duduk di antara dua sujud, kemudian dan duduk iftirasi ketika tasyahud awal, ya, ketika tasyahud awal. Kemudian tangannya itu adalah di paha, ya, di paha mana? Di paha depan, ya, jadi di paha. Kemudian kalau tasyahud akhir itu duduknya adalah duduk tawaruk. Jadi apanya? Kita duduk tanpa alas. Jadi benar-benar duduknya tuh di lantai, di tanah istilahnya. Tahu ya, duduk tawaruk ya, yang tasyahud akhir tuh namanya tawaruk tuh. Ya. Kemudian dimasukkan tuh kaki kirinya itu ke bawah kaki kanan tuh duduk tawaruk. Ya. Sampai aya nolol gitu. Ulah didempet. Jadi si kaki ini ulah dempet, tekan bolongna, ya. Jadi masuk ke bolong sini, ke yang di bawah betis ini, betis kaki kanan tuh. Posisi kaki kanannya sama, ya, sama seperti iftirasi, yaitu berdiri, ya, jari-jarinya ke kiblat, kayak gitu posisinya, ya. Yang ngebuat dengdek naon, kan kadang aya anu tasyahud akhir teh da rengdek gitunya, ngahaja karieu tah eta sirahna teh. Padahal itu secara posisi memang kalau betul itu pasti dengdek. Jadi teu kudu sirahna teh jadi dengdek gitu, dipiteskeun, teu kudu. Ya, karena itu udah otomatis duduk tawaruk itu memang posisi tubuh kita memang miring. Jadi nggak usah tuh kepala nanti jadi kieu gitu, ya, nggak usah, biasa aja, ya, karena itu udah otomatis nih strukturnya begitu, ya. Jadi jangan berlebihan ngadengdekeun sirah gitu ya, biasa aja sirah. Dengdeknya itu normal ya, jangan dibuat-buat ngahaja. Bahkan aya anu dudukna iftirasi sirah didengdekeun gitu. Tasyahud akhir tuh, ya. Duduknya mah iftirasi gitu. Nah, kemudian yang harus diketahui juga di dalam tasyahud, duduk tasyahud itu adalah setiap tasyahud akhir ya begitu tawaruk. Tapi kita harus akui di duduk tasyahud akhir itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Di dalam madhab Imam Ahmad yang berbeda itu yang harus kita pahami biar kita ini ya, kita punya ilmunya. Yang di 2 rakaat itu cukup dengan iftirasi. Mau sholat sunnah, mau sholat subuh, mereka duduknya iftirasi itu. Nah, itu kita akui saja. Kalau mereka memang melaksanakan pendapat Imam Ahmad. Jadi yang 2 rakaat itu iftirasi, mereka tuh nggak ada tawaruknya. 2 rakaat yang sholat 2 rakaat, ya, subuh, sholat sunnah yang 2 rakaat tuh mereka tuh
biasa aja kayak duduk tasahud awal kemudian salam gitu. Nah kalau di mazhab Imam Syafi'i justru yang duduk tawarruk itu wajib di setiap rakaat terakhir, mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat ya, yang pasti tasahud akhir itu wajib tawarruk. Tapi ketika kita meyakini itu wajib tawarruk, maka kita juga harus toleransi kepada perbedaan pendapat yang itu, yang mereka meyakini boleh duduk iftirosi ketika 2 rakaat sholatnya, seperti sholat subuh, sholat sunnah gitu ya, kayak gitu ya. Jadi nanti jangan heran kalau ngelihat yang begitu ya, yang tasahud akhir tapi duduknya iftirosi ya, ya biarkan saja gitu. Jadi kita tahu ilmunya, oh ini pendapat Imam Ahmad nih salah satunya gitu. Kalau yang ada perbedaan ulama kita toleransi. Jadi kan enak ya, teu kudu dipikiran eta golongan naonnya cenah jiga kitu salatna salah. Belum tentu salah. Ya. Kalau memang tidak ada pendapat ulama-ulama lain sepakat semuanya satu bentuk, nah barulah yang lain bisa jadi salah. Tapi kalau ada perbedaan, makanya kita harus tahu perbedaan-perbedaan fikih itu. Supaya apa? Pertama, kitanya lebih enak di dalam kehidupan, enak gitu ya, toleransi. Kemudian tidak menyalahkan orang lain. Kemudian kesananya ulah debat masalah begitu. Ya ngapain debat masalah gitu? Ulama yang ahlinya aja udah berbeda pendapat. Ya ngapain kita beda-beda? Ya. Jadi gini kaidahnya ya. Ulama saja udah nggak bisa disatukan. Mereka kan udah beda pendapat nih kalau ada perbedaan fikih. Itu nggak mungkin disatukan. Ulama yang ahli di bidangnya itu udah sempurna memutuskan hukum begini dan begini. Ya kita ngapain menyatukan? Tinggal milih. Kalau menurut saya agak iseng juga yang menyatukan madhab fikih. Maksudnya, hai urang hijikeun pendapat, enggak bisa. Ulama yang bedanya. Maksudnya yang ahli di bidangnya itu udah berbeda. Dan mereka itu guru murid berbeda. Dan mereka yang diambil pendapatnya masing-masing, ya nggak akan bisa disatukan. Misalnya anu sok kunut subuh jeung anu tara dihijikeun, itu bisa. Kalau dibahas tentang hukum-hukumnya ini, tapi tetap hukumnya pasti akan ada 2. Ada yang nggak boleh, ada yang tidak boleh. Nah begitu. Jadi dengan mengetahui perbedaan-perbedaan itu, kita nggak akan capek-capek debat. Ngapain kita orang bodoh kayak gini debat? Masalah yang udah ulama saja berbeda. Iseng wae kita teh. Capek kan? Udah mulai ujungna. Makanya kan banyak keributan ikhtilaf fikih ini jadi ribut ujung mulai ujungna dah ulama wae geus berbeda. Jadi udah aja. Ya ini pendapat ini pendapat ini, mangga laksanakan masing-masing. Ya. Kalaupun mau diambil jalan tengah. Jalan tengah itu contoh gini. Oh, di dalam kunut subuh karena yang berpendapat ada yang berpendapat tidak, bagusnya imamnya yang kunut. Itu caranya nyari jalan tengah. Jadi putuskanlah di masjid tuh anu imam wajib anu kunut. Sabab naon? Anu kunut bisa terfasilitasi, anu teu kunut ge bisa terfasilitasi. Tapi lamun anu imamna anu teu kunut, engke anu kunut teu kafasilitasi saumur-umur. Nah, itu cara jalan tengah. Kan gitu? Kan anu tara kunutnya tinggal tong kunut. Lamun imamna kunut, tapi lamun imamna anu tara kunut, engke nu kunut salamana tidak terfasilitasi kan. Nah, itu cara jalannya di tengah. Enggak usah di anu tara kunut, kamu kudu kunut ayeuna mah teu kudu. Anu sok kunut, kamu kudu ninggalkeun, ribut. Kayak gitu. Nu tarawih 2 tilu jeung 11. Teu kudu ribut, kudu sabaraha. Dua-duana moal bisa dihijikeun. Anu bisa disatukan adalah cara pelaksanaannya. Oh, atuh imamna anu 2 tilu ngame anu 11 kafasilitasi, anu 2 tilu kafasilitasi. Lamun imamna 11 anu 2 tilu culang cileung. Ngilu balik. Model gitu itu cara jalan tengah. Bukan menyatukan hukum kudu ngilu ka dieu, ribut eta mah tiba heula oge moal anggeus. Nah, gitu ya. Kalau gitu aja dalam masyarakat tuh enak gitu tuh. Kayak gitu ya. Cuma kan kadang-kadang ilmunya satu sumber
yang lain tidak dikaji, akhirnya yang ini merasa benar dengan ini merasa benar dengan ini, yang lain salah. Akhirnya ribut lah, jadilah masjid kayak pisah. Aya masjid NU, aya masjid Persis. Kan beda-beda tuh. Geus aya ngaranan gitu kan. Nah, itu salah satu yang harus kita renungkan supaya kita tidak begitu lagi ya. Oke, baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu fikih-fikih pelaksanaannya. Ada lagi nggak sebelum bacaan yang masih bisa kita diskusikan? Bisa kalewat gitu masalah hukumnya tentang tasyahud itu ya, tentang tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kalau tidak, kita ke bacaannya ya. Bacaannya itu apa? Yang pertama, at-tahiyyatu. At-tahiyyatu ya. Alif, lam, ta. Ada tasdidnya. Hi, ha kecil. Kemudian ya, ya-nya ada tasdidnya lagi. Kemudian ada alif. Jadi panjang ya-nya itu at-tahiyyatu ya. At-tahiyyatu. Jadi ingat ada tasdid-tasdidnya tuh. Ya, di ta ada tasdid, di ya ada tasdid. Jadi at-tahiyyatu, at-tahiyyatu, hanya ha kecil ya. Coba baca at-tahiyyatu. Coba. At-tahiyyatu. Tul, kede tulna. Biar enak dipisah dulu. Ya. Jadi bisa-bisa. Jadi at-tahiyyatu ya. Jadi itu harus ditekan tasid-tasid at-tahiyyatu. Oke, bentar. Apa artinya at-tahiyyatu itu? Kalau secara ininya, secara bahasanya ya sebenarnya kan ucapan selamat ya artinya. Jadi segala ucapan selamat sebenarnya kan gitu. Semua ucapan selamat itu secara bahasa sederhananya. Salah satu maknanya juga adalah semua jenis ibadah lisan. Ya. Semua jenis ibadah lisan. Jadi semua jenis ibadah lisan. Seperti apa ibadah lisan itu? Salat, ada ibadah lisannya enggak? Ada. Jadi at-tahiyyatu masuk ke situ. Kemudian apa? Zikir. Kemudian apa lagi? Tilawah. Kemudian apa lagi? Dakwah seperti ini. Nasihat, khutbah. Itu ibadah-ibadah lisan tuh, ya. Jadi ucapan-ucapan selamat. Ucapan-ucapan yang membawa selamat gitu ya. Itu semuanya adalah dimasukkan di dalam tahiyat. Jadi ketika kita menyebutkan at-tahiyyat ya, gitu, ucapan selamat ya, semua jenis ibadah lisan kita, kemudian semua jenis ibadah fisik kita ya, itu salah satu maknanya juga. Jadi semua ibadah lisan, ibadah fisik.
Kemudian setelah at-tahiyat itu apa? At-tahiyatul. Jadi penggalannya at-tahiyatu dan al-mubarakatu. 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 Jadi kalau disatukan at-tahiyatul mubarakatu. Nangke ditasdidkeun kan ka as-shalawatu ya. Apa al-mubarakatu? Keberkahan ya. Jadi ucapan selamat, kemudian al-mubarakatu keberkahan ya. Keberkahan. Kemudian apalagi? As-shalawatu. As-shalawatu itu berarti sholawat atau apa? Semua jenis ibadah-ibadah fisik. Sholawat ya, artinya sholawat. As-sholawatu itu ya sholawat ya. Sholawat itu dari sholat ya, sholat, sholawat sama. Atau dimaknai sholawat ini adalah semua jenis ibadah fisik. Seperti apa? Sholat, puasa, apalagi nyari nafkah itu ibadah fisik. Kalau diniatkan ibadah itu, ya, menolong orang, ya, ngajar itu fisik tuh semua. Pergi dakwah gitu, pergi belajar, pergi ngaji itu ibadah fisik ya. Maka masuk ke sholawat, as-sholawat ya. Jadi ucapan selamat, keberkahan dan sholawat. Kemudian at-thayyibatu. At-thayyibatu, thayyib. Kan kita sering mendengar thayyib ya. Apa artinya? Kebaikan. Ya, jadi kebaikan. Kemudian diakhiri dengan lillah. Apa artinya lillah? Milik Allah. Hanya milik Allah atau hanya untuk Allah. Maka kita di dalam tasyahud ini menyatakan bahwa segala ucapan baik, segala jenis ibadah-ibadah lisan kita, keberkahan, kemudian segala jenis ibadah fisik ya, sholawat, kemudian at-thayyibat itu tentang kebaikan-kebaikan kita, lillahi hanya untuk Allah atau hanya milik Allah. Jadi kita bisa sholat, bisa berucap baik, bisa ibadah fisik ya, bisa mengeluarkan harta kita di jalan Allah ya. Thayyibat itu salah satu maknanya adalah kebaikan-kebaikan harta. Ya, kebaikan harta itu apa? Contohnya apa ibadah-ibadah harta? Zakat. Kemudian hari ini apa sedang berhaji. Haji itu harta masuknya. Ya. Kemudian sedekah ya. Dan semua yang berhubungan dengan harta, ada infaknya ya. Itu semuanya ibadah harta. Jadi kalau dimaknai secara ininya lagi ya, bahwa at-tahiyat itu sebagai ibadah lisan, semua ibadah lisan kita. Kemudian mubarakah, al-mubarakat itu semua keberkahan. Kemudian as-sholawat semua ibadah fisik seperti sholat, puasa ya. Kemudian at-thayyibat kebaikan, semua jenis-jenis ibadah harta seperti zakat, haji, infak, sedekah dan lain sebagainya, lillahi hanya untuk Allah atau hanya milik Allah. Artinya kita itu sebenarnya bisa ibadah begitu juga dari Allah pemberian. Ya. Jadi ini maka menyatakan kita bisa sholat saja, bisa mengucapkan tahiyat saja, itu pun kita sedang mengakui bahwa lillahi ta'ala, ini milik Allah, ini dari Allah, ini untuk Allah. Ya. Jadi kita jangan punya perasaan kita ini soleh karena sendiri, tapi karena Allah nolong kita, Allah ingin kita seperti ini. Jadi kita harus syukuri juga. Ketika bisa tasyahud aja itu sudah harus kita syukuri bahwa ini lillah ya, milik Allah. Jadi semua milik Allah. Ya.
tidak ada yang milik kita. Makanya kalau kita mengakui semua milik Allah, maka kira-kira di dunia ini riweuh henteu? Tidak kan? Anu riweuh teh ngarasa boga, ngarasa milik sendiri, harta ngarasa milik sendiri. Jadi kalau leungit teh sedih, ya. Jika tukang parkir ngarasa nu sorangan dicokot ku nu bogana ngamek. Kenapa tukang parkir henteu sedih, bahkan seuri lamun dicokot? Karena apal eta nu batur dititip. Lamun geus dicokot justru seuri. Pertama dibere duit, kedua tenang teu boga titipan. Kan begitu harusnya. Jadi kita lamun diambil Allah kira-kira bisa teu ciga tukang parkir. Seuri jeung tenang gitu. Ya Allah, alhamdulillah titipan udah diambil. Jadi saya teriweuh. Gitu ya. Tapi ulah tarik teuing. Itu dalam kalbu aja, dalam sikap. Misalnya gini, ada yang kehilangan suami, maut di sana. Alhamdulillah ya Allah dicabut nyawana. Ulah tarik teuing eta mah sebagai syukurna ke Allah, bukan nyukurin orangna. Ya. Bukan nyada aduh beban itu leungit alhamdulillah. Bukan begitu ya. Tetapi prinsipnya adalah alhamdulillah Allah sudah mengambil. Jadi saya sudah tidak punya titipan lagi untuk kan kalau ada suami kita harus berbakti, harus ini. Istri misalnya suami kehilangan istri, ya diambil Allah. Gitu ya. Harusnya kan tenang dan ini. Kalau perlu nyari lagi gitu. Kalau enggak ya udah. Emang begitu harta bolak-balik. Nah, makanya dengan at-tahiyatul ini kita bisa memahami bahwa semua itu dari Allah dan milik Allah, ya. Jadi makanya dalam hidup akan lebih tenang. Makanya semua masalah sebenarnya beres dengan sholat. Kalau kita memahami makna-makna dalam ucapan kita di dalam sholat, ya. Jangan sampai kita tidak menerima ketentuan Allah, ya. Tidak mengakui bahwa semua apa yang Allah berikan ini ya semuanya dari Allah dan balik kepada Allah. Maka suka-suka Allah kan, mau diambil kapan, mau diambil berapa, ya suka-suka Allah. Kenapa? Ya Allah itu pemiliknya. Masa kita nyarek pemilik gitu? Ya Allah, ieu mah ulah wakadi canak henteu sopan justru kita. Ya, udah saatnya diambil malah tidak menerima. Makanya salah satu dosa besar itu adalah tidak menerima takdir. Dan amalan yang salah satunya besar itu juga adalah menerima takdir Allah. Jadi amalan yang luar biasa itu adalah menerima takdir Allah. Apa yang Allah tentukan kita terima. Nah gitu ya. Maka dengan tahiyat ini kita harus sampai situ ininya, pemaknaannya dalam hidup, ya. Coba kita baca dulu ya, disambung sekarang mah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba sekali lagi. Jadi at-thayyibah itu to, ya, to. Maka dari as-sholatu, dari ta ke to itu masuk as-sholatu thayyibah, ya, to. Dari al-mubarakatu itu ke sod, ya, al-mubarakatus sholawatu, ya. Jadi itu tasdid semua tuh, ya. Bisa nggak dipisah? Ya silahkan. Misalnya kieu tasahud nanti. At-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibat lillah. Kalau ingin memaknai sendiri itu boleh, silahkan. Kan lebih enak tuh maknai satu kata kan. Kalau di at-tahiyyat tuh nareleng kan kadang kita susah juga memaknainya kan gitu ya. Tapi kita penggalannya harus tahu supaya memaknainya hafal gitu ya. Jadi at-tahiyyat al-mubarakat
as-shalawat at-thayyibat, ya gitu. Itu ininya kata-katanya. Beda digabung ininya gitu. Nah segitu dulu ya untuk tahiyat ya. Kita sekarang agak panjang nih Al-Kahfi lumayan. Bismillah. تقرب إلى الله وعملا صالحا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا
rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك
ni'mas thawab wa hasunat murtafaqa wadrib lahum masalar rajulain ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aksaru minka malan wa azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la uditu ila rabbi wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah ya tarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas samai fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba wa uhita bisamarihi fasbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi kana muntasira hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun sawaban wa khairun uqba واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح
wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدون من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا
صاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.